dari Provinsi Riau. Kami di sini jalankan tugas, kita sesama punya pengacara. Situasi normal dulu, situasi normal dulu. Kalau tidak akan begini-begini terus. Nah, jadi kerjasama itu sebentuk apa? Ya kembali ke kondisi netral. Kondisi netral dulu, biar ini berjalan seperti awal, baru silakan. Ada netralnya seperti apa nih? Iya, kondisi awal. Ini buka aja dulu. Karena memadat ini belum berdasarkan. Ya siap. Nanti kita bahas. Siap. Kalau ini tidak kondusif. Iya siap, tapi kami ini kan belum ada keputusan dari ketua kami untuk buka dari hukum kami. Jadi gimana caranya kita buat? Kalau itu sama aja di bangsa-bangsa kemarin, Bang. Masa 2 hari yang lalu tidak diputuskan. Bukannya mengambil sikap, malah ngotot menunggu pengacara. Panglima Grip Jaya tidak berani duduk mediasi. Tidak mengerti situasi, wajar dimarahi pihak kepolisian. Gini loh ya, ini bukan masalah. Sabar Bang, sabar. Jadi ini bukan masalah ini pengacara siapa. Yang jelas ini saya pertimbangan Harkamtibmas. Jadi bukan ini yang minta, sana minta, enggak. Kami yang minta. Jadi kami untuk penting masyarakat. Ya silakan panggil aja. Ya makanya tunggu saya panggil pengacara kami. Kami juga belum punya pengacara. Ya, kami tunggu berapa jam. Kalau enggak kita bubarkan ini. Anda buat kekacauan di lingkungan masyarakat. Masyarakat resah. Betul. Ya, masyarakat sudah resah semua ini. Terus kami TNI ini ada gunanya apa di sini? Paham? Saya minta ikuti jalur hukum. Sana bubarkan, sini bubarkan. Hei, yang sana. Langit Kampar sore itu tampak kelabu, seakan menunggu sebuah drama besar yang akan segera terjadi. Jalanan yang sunyi dan berdebu semakin terasa mencekam ketika kendaraan Panglima Grip melaju menuju markas Kapolres Kampar. Di dalam mobil, Panglima Jaya duduk dengan wajah yang tak terbaca, matanya terpaku keluar jendela, namun pikirannya berkelana jauh. Ia sudah merasakan ketegangan yang menggantung sejak beberapa hari lalu, ketika Kapolres Kampar mengirimkan surat teguran yang semakin lama semakin terasa seperti ancaman. Ini bukan pertemuan biasa, dan ia tahu itu. Panglima Grip, seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun, sudah lama dikenal sebagai seorang pemimpin yang tak kenal takut. Ia adalah sosok yang dihormati, bahkan ditakuti, oleh banyak orang di Kampar. Organisasi yang dipimpinnya, Grip, memiliki ribuan anggota yang loyal. Mereka adalah para preman yang menjaga kekuasaan dengan kekerasan, namun juga pelindung bagi mereka yang merasa tertindas. Jaya selalu memegang kendali, menatap dunia dengan keyakinan bahwa dia adalah orang yang menentukan nasib orang-orang di sekitarnya. Namun kali ini, dia merasa ada sesuatu yang mengganggu, sebuah perasaan tak nyaman yang muncul entah dari mana. Mobil yang membawa Panglima Grip melintasi jalanan yang sepi menuju markas polisi. Beberapa pengawal pribadi Grip mengawal di belakang, menjaga jarak agar tidak mencolok. Sementara itu, jauh di depan, markas Kapolres Kampar berdiri kokoh, seperti menanti kedatangan orang yang tidak diinginkan. Di dalam markas, Kapolres Kampar, seorang pria berwibawa bernama Andri, menunggu dengan ekspresi datar. Kapolres Kampar dikenal dengan sikapnya yang keras dan tegas, tidak peduli dengan siapapun yang datang. Orang-orang di Kampar sudah tahu, jika Kapolres mengeluarkan peringatan, itu bukanlah ancaman kosong. Begitu Panglima Grip turun dari mobilnya, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Dia memandang markas itu dengan tatapan tajam, mencoba menenangkan dirinya. Para pengawalnya berhenti di depan gerbang, sementara Panglima Grip melangkah sendirian masuk ke dalam markas. Setiap langkahnya menggema di lorong panjang yang sepi, seakan seluruh markas sedang mematung menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Suasana yang biasa dipenuhi kebanggaan dan kewibawaan kini terasa penuh dengan ketidakpastian. Di dalam ruangan yang gelap, Kapolres Andri duduk di kursinya dengan tangan terlipat di meja. Ia tak bergerak saat Panglima Grip memasuki ruangan. Hanya suara langkah kaki Panglima yang memecah keheningan. Panglima Grip berhenti beberapa langkah di depan meja, berdiri tegak meski hatinya mulai terasa kecut. Sebuah ketegangan yang tak bisa diungkapkan memenuhi ruangan itu. Jaya menyadari, dia bukan lagi pemimpin yang tak terkalahkan di sini. Ada seseorang yang bisa mengalahkannya, dan orang itu adalah Kapolres Kampar. Selamat datang, Panglima, suara Kapolres Andri memecah kebisuan. Namun, nada itu dingin dan penuh dengan kecurigaan. Kamu datang lebih cepat dari yang saya duga. Apa kamu tahu kenapa saya mengundangmu kemari? Suaranya terdengar seperti dentingan logam, tajam dan tanpa ampun. Panglima Grip tidak segera menjawab, dia hanya menatap Kapolres dengan tatapan yang sulit dibaca. Namun dalam hatinya, sebuah perasaan cemas mulai tumbuh, perasaan yang tidak biasa ia rasakan selama ini. Panglima Grip akhirnya membuka mulut, mencoba mempertahankan kewibawaannya meskipun di dalam hatinya, keraguan mulai menggerogoti. Saya tahu, Kapolres. Anda ingin berbicara tentang tindakan kami. Tapi, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Grip bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan. Kami hanya membela yang benar. Suaranya terdengar yakin, namun ada getaran yang tak bisa disembunyikan. Kapolres Andri hanya mengangkat alis, menatapnya dengan senyum miring. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya, Panglima? Di sini, saya yang mengendalikan segalanya. Detik-detik yang panjang itu terasa seperti keheningan sebelum badai. Panglima Grip merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tetap berusaha untuk mempertahankan kewibawaannya. Namun, tak ada yang bisa menahan ketegangan yang semakin mengental di udara. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertemuan ini sedang menunggu di luar sana, dan Panglima Grip mulai menyadari bahwa dirinya tidak berada dalam posisi yang kuat seperti yang ia kira sebelumnya. Panglima Grip masih berdiri tegak, meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di hadapannya, Kapolres Andri tetap duduk dengan sikap dingin, seolah tidak merasa perlu untuk memberikan sedikitpun penghormatan pada sosok yang sudah lama dia anggap sebagai lawan. Suasana di dalam ruangan terasa semakin sempit, udara seperti semakin tipis, seiring dengan tensi yang kian meningkat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam. Jaya bisa merasakan bahwa tidak ada tempat untuk mundur, dan tidak ada jalan yang bisa dia pilih kecuali menghadapi apa yang datang. Kapolres Andri akhirnya membuka mulut, dengan suara seraknya yang mengiris. Panglima, saya sudah lama memantau tindakan organisasi Anda. Kami telah menerima laporan-laporan yang mengguncang, tindakan kekerasan, intimidasi, dan gangguan terhadap masyarakat yang semakin meluas. Anda merasa berkuasa di sini, tapi Anda harus tahu, saya juga bertugas untuk menegakkan hukum. Kalimat itu menjalar di telinga Panglima Grip seperti sengatan listrik. Kapolres tidak berbicara sekedar untuk menakut-nakuti, dia benar-benar berniat untuk menegakkan hukum dengan tangan besinya. Panglima Grip mencoba menahan diri, meskipun kata-kata itu menusuk relung hatinya. Dia tahu bahwa Kapolres Andri memiliki alasan untuk marah. Beberapa insiden yang melibatkan anak buahnya memang mulai melampaui batas. Namun, dia tetap merasa bahwa dia dan organisasinya adalah pelindung bagi rakyat yang tak memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Kami hanya berusaha mengatur yang tidak bisa diatur oleh hukum, Kapolres. Jika Anda merasa kami melanggar batas, beri kami kesempatan untuk menjelaskan diri, jawab Panglima Grip dengan suara yang berusaha tetap mantap, meski terlihat ada ketegangan di wajahnya. Kapolres Andri tidak menunjukkan tanda-tanda bersimpati. Menjelaskan diri?
Saya tidak butuh penjelasan, Panglima. Apa yang saya butuhkan adalah tindakan nyata. Anda dan organisasi Anda sudah terlalu lama berada di luar kendali. Para pengikut Anda telah menebarkan teror, dan saya tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Kapolres mengubah posisi duduknya, menekankan setiap kata dengan ketegasan yang menohok. Saya akan memanggil semua anggota Anda yang terlibat dalam kekerasan ini, dan mereka akan dihadapkan pada hukum. Ini bukan soal kekuatan, ini soal keadilan. Panglima Grip merasakan pipinya memerah, namun ia berusaha untuk menahan emosi. Selama ini, dia selalu mengandalkan ketangguhan dan kekuatannya untuk mengatasi masalah, tapi kali ini, dia merasa terjepit. Kapolres Andri bukanlah orang yang bisa diselesaikan dengan intimidasi. Jadi, Anda pikir Anda bisa menghancurkan Grip hanya dengan perintah? Tanya Panglima Grip, suaranya kali ini lebih rendah namun penuh dengan ketegangan. Kami memiliki banyak orang di luar sana, Kapolres. Anda tahu itu. Namun, Kapolres Andri tidak goyah sedikit pun. Saya tahu, dan saya juga tahu kekuatan Anda bukan tanpa batas, Panglima. Jangan anggap saya tidak tahu bagaimana cara menghentikan organisasi Anda. Anda bisa mengancam siapa saja di luar sana, tetapi tidak di sini. Kapolres Andri berdiri dari kursinya, menghampiri Panglima Grip yang masih berdiri tegak dengan wajah yang semakin muram. Kekuatan itu datang dengan tanggung jawab, Panglima. Jika Anda tidak bisa mengendalikan pasukan Anda, saya yang akan melakukannya untuk Anda. Tiba-tiba, panggilan telepon Kapolres berbunyi, dan dia mengangkatnya dengan gerakan cepat. Apa? Jangan biarkan itu terjadi, suaranya berubah mendalam, dan seluruh suasana ruangan berubah menjadi semakin panas. Segera amankan mereka, tegas Kapolres Andri, lalu menutup telepon dengan wajah yang semakin serius. Pandangannya kembali tertuju pada Panglima Grip, yang kini mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi di luar sana, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Apa yang terjadi, Kapolres? Tanya Panglima Grip dengan nada yang mulai cemas. Kapolres Andri menghela napas panjang, lalu menatapnya tajam. Jika Anda masih berpikir bahwa Grip akan bisa terus beroperasi seperti ini tanpa konsekuensi, Anda sangat keliru, Panglima. Saya akan melawan Anda dengan cara saya sendiri. Dan kali ini, saya tidak akan mundur. Dengan kata-kata itu, Kapolres mengakhiri percakapan, menyisakan ketegangan yang semakin tebal di udara. Panglima Grip hanya bisa menatap dengan cemas, menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya dan organisasinya. Panglima Grip keluar dari markas Kapolres Kampar dengan langkah yang terasa semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil seakan menciptakan gema di koridor-koridor panjang markas, menandakan bahwa segalanya telah berubah. Di luar, langit semakin mendung, tanda-tanda hujan yang tak terhindarkan. Namun, bukan cuaca yang mengusik pikirannya, melainkan percakapan dengan Kapolres Andri yang masih terngiang di telinganya. Rasa marah dan ketegangan yang sempat ia tahan kini mulai merasuk ke dalam hatinya, mengusik kepercayaan dirinya yang selama ini tak tergoyahkan. Di luar markas, beberapa pengawalnya telah menunggu dengan ekspresi cemas. Mereka tahu sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Panglima Grip berhenti sejenak di hadapan mereka, menatap masing-masing wajah pengawalnya, yang sebagian besar adalah orang-orang yang telah ia anggap saudara sendiri. Mereka mengerti betul bahwa hari ini bukanlah hari biasa. Ada sesuatu yang sedang menggantung di atas kepala mereka, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan datang selanjutnya. Kapolres, suara Panglima Grip terdengar lebih berat dari biasanya. Dia mengancam kita. Dia tidak akan membiarkan kami terus mengendalikan Kampar seperti ini. Pengawalnya yang terdekat, Sarip, menatapnya dengan cemas. Panglima, kami sudah siap.
kita akan melakukan apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga kekuasaan kita. Namun, kata-kata itu tidak memberi ketenangan pada Panglima. Ia tahu bahwa mengandalkan kekuatan fisik saja tidak cukup. Kapolres Andri bukanlah orang yang mudah digertak, dan dia sudah menunjukkan bahwa ia memiliki kendali atas situasi. Namun, yang lebih menakutkan bagi Panglima Grip adalah kesetiaan anak buahnya. Beberapa waktu terakhir, anggotanya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Beberapa dari mereka merasa bahwa Grip terlalu keras dan terlalu ambisius. Ada bisikan di antara mereka bahwa Kapolres mungkin punya solusi yang lebih baik, suatu janji yang bisa membuat mereka aman tanpa harus hidup dalam ketakutan dan perpecahan. Panglima Grip tahu bahwa jika dia tidak segera mengatasi keraguan ini, kekuasaannya akan runtuh, dan yang paling menakutkan, dia akan kehilangan segala sesuatu yang telah dia bangun selama ini. Di dalam mobil, perjalanan kembali ke markas Grip terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Para pengawal di belakang hanya bisa memandang satu sama lain dengan tatapan penuh pertanyaan. Mereka tahu bahwa Panglima mereka sedang menghadapi ujian besar, ujian yang akan menguji tidak hanya kekuatan fisik, tetapi juga kesetiaan sejati dari mereka yang ada di sekitarnya. Dalam keheningan itu, Panglima Grip mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa pertempuran kali ini tidak hanya melibatkan dirinya dan Kapolres Kampar, tetapi juga pertempuran internal dalam tubuh Grip. Setibanya di markas, suasana semakin terasa tegang. Panglima Grip langsung menuju ruangannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Semua orang yang ada di sana tahu bahwa pertemuan dengan Kapolres telah membawa dampak yang besar. Mereka saling berbisik, saling bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika pintu ruangannya tertutup, Panglima Grip memandang dirinya di cermin. Sosok yang dulu tampak begitu kuat kini merasa rapuh, seakan terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Di luar, salah satu anak buah Panglima, Joni, mendekati Sarip dengan wajah gelisah. "Sarip, apa benar kita akan berhadapan dengan Kapolres? Aku dengar banyak yang mulai meragukan keputusan Panglima. Aku sendiri mulai ragu, apa kita masih di jalan yang benar?" Sarip menatapnya tajam, mencoba menenangkan Joni. "Joni, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Panglima Grip adalah pemimpin kita. Kita berjuang bersama, dan kita akan tetap berjuang. Tidak ada tempat untuk ragu." Namun, dalam hatinya, Sarip juga merasa ada ketegangan yang tak terucapkan. Sesuatu yang tak terlihat sedang menggerogoti kepercayaan mereka, dan itu adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa diberikan Kapolres Andri. Panglima Grip tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan keraguan itu merajalela. Ia harus segera mengambil tindakan. Setelah beberapa jam berdiam diri, ia mengumpulkan seluruh pengikut setianya. Wajah mereka yang penuh kekhawatiran menyambutnya ketika ia masuk ke ruang rapat. "Kita akan melawan, bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan kita, tetapi untuk menjaga keluarga kita, dan segalanya yang telah kita bangun bersama. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kekuatan, ini tentang kesetiaan." Kata-katanya menggema di ruangan itu, namun di baliknya, Panglima Grip merasa seperti sedang berjalan di atas garis tipis yang bisa hancur kapan saja. Keputusan telah dibuat, dan hanya waktu yang akan menentukan apakah kesetiaan itu cukup kuat untuk mempertahankan semuanya. Namun, satu hal yang jelas, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Keesokan harinya, langit di Kampar tampak kelabu, menyiratkan ketegangan yang masih menggantung. Panglima Grip mengumpulkan seluruh anak buahnya di markas. Di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan wajah tegang, suara langkahnya yang mantap bergaung. Di belakangnya, Sarip dan Joni berdiri tegak, meskipun mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil kali ini akan mengubah segalanya. Semua orang menanti dengan napas tertahan.
Mereka tidak tahu apakah ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Panglima Grip berdiri di depan mereka, mata tajam menatap satu persatu wajah pengikut setianya. Hari ini, kita dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit dari sebelumnya. Suaranya bergema, lebih dalam dari biasanya, penuh dengan kekuatan namun disertai ketegangan. Kapolres Andri bukan hanya seorang lawan yang kuat, tapi dia juga tahu cara memainkan permainan ini. Jika kita memilih untuk melawan dia, maka kita harus siap menghadapi konsekuensi besar. Namun jika kita mundur, kita akan kehilangan segalanya. Sarip maju selangkah, menyuarakan keresahan yang mulai terpendam dalam diri para anggota Grip. Panglima, kami tahu betul bahwa kita tidak bisa mundur. Tapi apakah ini saat yang tepat untuk bertindak? Bukankah kita harus menunggu hingga kita memiliki kekuatan yang lebih besar? Namun, suara Sarip hanya terhenti setelah melihat tatapan tajam Panglima Grip yang penuh tekad. Kekuatan kita sekarang adalah kesetiaan, Sarip, jawab Panglima dengan suara yang sedikit bergetar. Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jika kita terus menunggu, kita akan kehilangan kontrol. Johnny, yang sejak tadi berdiri diam, akhirnya berbicara. Panglima, kami semua siap, tapi apakah Anda yakin kita bisa menang melawan Kapolres yang memiliki kekuasaan besar itu? Apakah kita siap menghadapi aparat yang semakin mengintensifkan tekanan? Panglima Grip menatap Johnny dengan sorot mata yang penuh makna. Johnny, yang terpenting bukan seberapa kuat kita melawan mereka, tetapi seberapa kuat kita berdiri bersama. Jika kita ragu, kita akan kalah sebelum bertempur. Panglima Grip berjalan ke jendela besar yang menghadap keluar markas. Hujan mulai turun dengan deras, menambah beratnya suasana hati. Hatinya bergejolak. Di luar sana, Kampar bukan hanya tanah yang harus dipertahankan, tapi juga kehormatan dan jiwa setiap orang yang mengikutinya. Ia tahu, jika keputusan ini salah, tidak hanya dia yang akan jatuh, tetapi seluruh Grip yang telah menjadi keluarganya. Mulai malam ini, kita akan mengambil langkah besar, kata Panglima Grip, suara tegas dan mantap. Saya sudah mengirimkan pesan kepada anak-anak buah Kapolres untuk berhati-hati. Mungkin ini saatnya kita menunjukkan siapa yang berkuasa di Kampar. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang. Setiap anggota Grip tahu bahwa langkah ini akan menjadi titik balik. Tidak ada yang bisa menebak dengan pasti apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi mereka semua tahu, ini adalah keputusan yang tak bisa diubah lagi. Di luar, hujan semakin deras, seolah alam pun merasakan ketegangan yang melanda. Sarip dan Johnny bertukar pandang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergerak sekarang, mereka akan menjadi seperti hewan yang terperangkap dalam jebakan. Tapi dalam hati mereka, ada rasa cemas yang semakin menggerogoti. Mereka akan bertarung bukan hanya melawan Kapolres, tetapi juga dengan keraguan yang telah tumbuh di dalam diri mereka. Mereka harus memutuskan apakah kesetiaan mereka lebih kuat dari rasa takut. Dengan keputusan yang telah diambil, Panglima Grip mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pertemuan tersebut berakhir. Semua mata tertuju padanya, masing-masing menunggu instruksi selanjutnya. Kita akan bergerak malam ini, ujarnya, dan saat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Sebuah ketegangan baru muncul, ketegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Semuanya sudah diatur. Tidak ada jalan untuk mundur. Mereka akan berperang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan, untuk harga diri dan keyakinan mereka yang telah dipertaruhkan. Malam itu, Kampar terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan yang terus mengguyur menambah suasana tegang yang meliputi markas Grip. Panglima Grip memandang keluar jendela, wajahnya dipenuhi dengan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu
keputusan yang baru saja diambil akan menentukan masa depan mereka semua. Di luar, jalanan yang biasanya ramai kini sepi, hanya suara rintik hujan yang mengisi kehampaan malam. Namun, di dalam hati Panglima, ada kegelisahan yang semakin merasuk. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Sarip dan Joni berdiri di dekat meja, wajah mereka pucat meskipun tak ada cahaya kecuali lampu temaram yang menyinari ruang rapat. Panglima, kami sudah siap. Semua sudah dipersiapkan, kata Sarip, meskipun kata-katanya bergetar. Meskipun ia berbicara dengan penuh keyakinan, ia tahu bahwa malam ini bisa jadi pertempuran terakhir mereka. Keberanian dan kesetiaan mereka diuji hingga batas terjauh. Joni mengangguk, matanya menatap Panglima dengan penuh kepercayaan. Kita akan bertempur bersama Anda, Panglima. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di balik persiapan yang matang, keraguan tetap menyelip. Panglima Grip tahu betul bahwa untuk menghadapi Kapolres Andri dan aparatnya, mereka harus lebih dari sekedar persiapan fisik. Mereka harus siap secara mental dan moral. Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapinya? Apakah kesetiaan mereka akan bertahan hingga akhir? Pertanyaan-pertanyaan itu mengiang di kepalanya, tapi ia berusaha menepisnya. Tidak ada ruang untuk keraguan. Malam ini, kita akan menyerang, kata Panglima dengan tegas, meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan yang disembunyikan rapat. Kita akan ambil alih titik-titik strategis di Kampar. Kita tahu Kapolres tidak akan tinggal diam, tapi kita harus membuatnya tahu bahwa kita bukan hanya sekedar kelompok yang bisa dihancurkan. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan untuk pasukannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan dorongan untuk menghilangkan keraguan yang semakin menggerogoti hatinya. Saat mereka keluar dari markas, suasana malam semakin mencekam. Semua orang bergerak dengan cepat, setiap langkah penuh kewaspadaan. Tak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang menghantam tanah basah. Mereka memasuki mobil dan mulai melaju menuju lokasi yang telah ditentukan. Dalam perjalanan, ketegangan semakin meningkat. Masing-masing anggota Grip merasakan beban yang tak terucapkan. Semua tahu bahwa malam ini bisa berakhir dengan kemenangan gemilang atau kehancuran yang tak terhindarkan. Di depan markas Kapolres, tampak cahaya lampu yang masih menyinari sekelilingnya. Para pengawal Kapolres sudah siap, dan Panglima bisa merasakan hawa ketegangan yang melingkupi tempat itu. Ia tahu, mereka tidak hanya berhadapan dengan Kapolres Andri, tetapi juga dengan jaringan kekuasaan yang lebih besar, yang lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Ini bukan hanya soal kita lagi, ujar Joni pelan, seolah membaca pikiran Panglima. Ini soal seluruh Kampar. Saat Panglima Grip melangkah keluar dari mobil, angin malam yang dingin menyambutnya. Ia menatap markas Kapolres dengan tatapan penuh tekad. Hati-hatinya semakin dipenuhi dengan perasaan cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah jalannya. Kita tidak punya pilihan, bisiknya pada diri sendiri. Kita harus menang malam ini, atau kita akan kehilangan segalanya. Sarip dan Joni mengikutinya, langkah mereka begitu serentak, seolah menyatukan niat mereka yang tak tergoyahkan. Tiba di markas Kapolres, suasana menjadi semakin mencekam. Semua sudah siap, setiap anggota Grip menunggu instruksi lebih lanjut. Panglima Grip berdiri tegak, menatap markas yang menjulang di hadapannya. Malam ini, di bawah hujan yang semakin deras, mereka akan melangkah menuju pertempuran yang tak dapat dihindari. Segala keputusan yang diambil sebelumnya kini mengarah pada titik ini. Tidak ada yang bisa kembali mundur. Semua mata tertuju pada Panglima Grip, menunggu keputusan besar yang akan mengubah nasib mereka. Malam yang gelap semakin pekat, dan hujan yang terus mengguyur tampak tak ada habisnya. Suasana di sekitar markas Kapolres Kampar terasa begitu mencekam.
Setiap langkah Panglima Grip yang menuju pintu markas Kapolres terasa seperti langkah menuju ketidakpastian. Meskipun langkahnya tegap, setiap detak jantungnya bisa dirasakan dengan jelas. Sarip dan Joni mengikuti di belakangnya, matanya tidak pernah lepas dari sekitar, setiap suara seakan bisa menjadi ancaman. Ketika mereka akhirnya berdiri di depan pintu markas, ketegangan semakin memuncak. Panglima Grip bisa merasakan hawa dingin yang menembus tulang, bukan hanya dari hujan yang terus turun, tetapi juga dari ancaman yang ada di depan matanya. Begitu banyak pertaruhan yang tergantung pada malam ini. Ini bukan hanya tentang keberhasilan operasi yang telah mereka rencanakan selama ini, tetapi juga tentang harga diri, tentang keberanian untuk melawan yang lebih besar dan lebih kuat. Ini adalah titik balik yang akan mengubah segalanya. "Siap?" tanya Panglima Grip, suaranya tegas namun terdengar sedikit bergetar. Sarip mengangguk, sementara Joni hanya memberi isyarat dengan tangan, menandakan kesiapan yang sama. Mereka semua tahu betul, jika mereka gagal malam ini, tidak hanya nama mereka yang akan hancur, tetapi seluruh organisasi Grip yang sudah mereka bangun dengan darah dan keringat. Namun, Panglima Grip juga tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Ini adalah jalan satu-satunya. Mereka memasuki markas dengan hati-hati, setiap sudut mereka amati, setiap langkah mereka perhitungkan. Begitu mereka berada di dalam, suara-suara langkah anggota Grip terdengar bergema, memenuhi lorong-lorong markas. Di ujung lorong, terlihat bayangan tubuh-tubuh pengawal yang masih berjaga. Kapolres Andri pasti sudah siap, dan Panglima Grip bisa merasakannya, pertempuran sudah dekat, dan mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk menyiapkan diri. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema dari ujung lorong. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara itu, penuh wibawa, berasal dari seorang pria yang tinggi besar dengan seragam lengkap Kapolres Kampar. Kapolres Andri. Matanya tajam menatap Panglima Grip dan anak buahnya yang sudah berada di tengah markas. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh," teriaknya, suaranya menggema menambah ketegangan yang ada. Semua anggota Grip menegang. Suasana semakin panas. Panglima Grip tidak gentar. Ia menatap Kapolres Andri dengan tatapan yang tajam dan penuh tekad. "Kami tidak datang untuk meminta izin, Kapolres. Kami datang untuk menyelesaikan urusan ini." Kata-kata itu terlontar begitu tegas, seakan mengguncang seluruh markas yang telah terjaga begitu lama. Sarip dan Joni bersiap, meskipun ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus mengikuti perintah Panglima. Kapolres Andri tertawa mengejek, langkahnya berat dan penuh wibawa saat ia maju selangkah, menghampiri Panglima Grip. "Kalian kira, kalian siapa? Kalian adalah segerombolan preman yang hanya tahu cara menghancurkan." Suaranya penuh dengan rasa meremehkan. "Tapi aku akan beri kalian kesempatan terakhir. Kalian mundur, dan aku akan anggap ini semua sebagai kesalahan kalian yang bodoh. Tapi jika kalian tetap bertahan, kalian akan menanggung akibatnya." Panglima Grip berdiri tegak, suaranya penuh dengan ketegasan yang tidak pernah surut. "Kami tidak akan mundur, Kapolres. Anda yang salah jika mengira kami takut." Tiba-tiba, suasana yang tadinya begitu tenang berubah menjadi sangat panas. Anggota Grip bersiap-siap, dan sebuah bentakan keras terdengar, menggema di sepanjang lorong. "Jangan buat kami menyesal. Mulai malam ini, Kampar akan berubah." Panglima Grip memberi perintah, dan seperti sebuah sinyal, pertempuran dimulai. Senjata-senjata mulai disiapkan, dan benturan keras mulai terdengar memenuhi udara malam yang gelap. Malam itu, Kampar menjadi saksi bagi pertempuran yang penuh dengan darah dan air mata. Langit yang mendung menambah beratnya pertempuran yang sedang berlangsung. Dalam keheningan yang terpecah oleh tembakan dan teriakan,
Panglima Grip tahu bahwa tidak ada lagi jalan pulang. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang dari kegelapan malam ini. Api pertempuran di Kampar semakin membakar semangat juang di hati Panglima Grip. Ledakan dan tembakan memenuhi udara, suara-suara yang tidak hanya mengisi malam, tetapi juga mengguncang dasar hati mereka yang terlibat di dalamnya. Kapolres Andri, yang awalnya tampak begitu tenang dan penuh kuasa, kini menanggapi dengan kemarahan yang membakar. Kepercayaan dirinya mulai luntur saat pasukannya terpojok oleh serangan mendalam dari Grip. Kalian berani melawan negara? Ini tidak akan dibiarkan begitu saja, teriaknya, tapi suara itu tak lagi terdengar sekuat sebelumnya. Panglima Grip merasakan kepanikan yang mulai muncul di pihak lawan. Setiap langkah yang diambilnya di markas Kapolres Kampar kini penuh dengan keyakinan. Ia tahu, inilah saat yang telah mereka tunggu-tunggu. Perang ini bukan hanya tentang dominasi, tetapi tentang masa depan mereka semua, tentang apakah mereka akan diakui atau dihancurkan begitu saja. Kita maju terus. Jangan ada yang mundur, seru Panglima Grip kepada pasukannya. Suaranya penuh tekad, menggugah keberanian yang terpendam dalam hati setiap anggota Grip. Namun, di tengah-tengah kegilaan pertempuran itu, ada satu perasaan yang tak bisa dihindari oleh Panglima Grip, keraguan. Ia melihat tubuh-tubuh yang jatuh, darah yang tumpah, dan setiap detik yang berlalu semakin mengukir kisah tragis. Apakah ini jalan yang benar? Apakah tak ada cara lain untuk menyelesaikan semua ini tanpa harus menumpahkan darah? Pertanyaan itu menggoda pikirannya, tetapi pada akhirnya, ia tahu jawabannya. Tidak ada lagi jalan lain selain terus maju. Di balik keributan itu, Kapolres Andri tiba-tiba muncul, terengah-engah dan dipenuhi amarah. Wajahnya merah padam, tubuhnya penuh luka. Kalian sudah melampaui batas, teriaknya dengan suara parau. Namun, Panglima Grip tak gentar. Ia melangkah maju, matanya tidak pernah meninggalkan Kapolres Andri yang kini terlihat begitu rapuh. Kami tak akan mundur, Kapolres. Selama kalian tetap di sini, kami akan bertarung sampai titik darah penghabisan, seru Panglima dengan suara yang bergema di sekeliling markas. Mata Kapolres Andri menyipit, mulutnya terkatup rapat, tapi dalam tatapannya, ada sesuatu yang berbeda. Rasa takut mulai muncul di balik kewibawaan yang selama ini ia tampilkan. Ia merasa terpojok, dan itu adalah sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kapolres Andri merasa dirinya kehilangan kendali. Kalian akan menyesal. Jangan kira ini akan berakhir dengan kemenangan kalian, ucapnya dengan suara yang lebih lemah, seolah berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, Panglima Grip tak terpengaruh. Kita sudah cukup lama menunggu, Kapolres. Waktunya untuk kalian merasakan apa yang kami rasakan selama ini, jawabnya dengan nada datar, tetapi penuh penekanan. Tiba-tiba, serangan dari pasukan Grip semakin intens, mengepung posisi Kapolres Andri dan anak buahnya. Ledakan demi ledakan menghentak tanah, membuat markas itu seperti sebuah neraka yang sesungguhnya. Keputusasaan mulai melanda pasukan Kapolres. Teriakan-teriakan penuh amarah dan ketakutan bercampur di udara. Hujan yang tak henti-hentinya kini terasa seperti air mata yang jatuh dari langit, mencuci darah yang tercecer di tanah. Satu demi satu pasukan Kapolres mulai mundur, terbata-bata dalam menghadapi serangan yang tak terduga. Panglima Grip, dengan wajah yang kini tanpa ekspresi, menatap ke sekelilingnya. Apa yang dimulai sebagai sebuah perjuangan untuk bertahan, kini telah berubah menjadi pertempuran untuk kemenangan yang tak terelakkan. Akhirnya, dengan kelelahan yang tampak di wajah setiap anggota Grip, pertempuran itu pun mencapai titik puncaknya. Markas Kapolres Kampar yang sebelumnya penuh dengan kekuasaan dan ketakutan kini tinggal puing-puing, terbakar habis oleh api perlawanan yang tak terelakkan.
Kampar bukan lagi milikmu, Kapolres, kata Panglima Grip dengan tegas, menatap ke arah tubuh Kapolres Andri yang terluka parah. Dan sekarang, tak ada lagi jalan untuk mundur. Dalam sekejap, seluruh markas hancur, dan dalam kegelapan malam itu, hanya suara hujan yang tersisa, membasuh luka-luka yang dalam. Ketegangan yang merasuki udara Kampar akhirnya berangsur mereda, namun bukan dengan damai. Hujan yang mengguyur tanpa henti tampak seperti ikut menangisi semua yang terjadi malam itu. Panglima Grip berdiri di tengah reruntuhan markas Kapolres Kampar, matanya tertuju pada tubuh Kapolres Andri yang tergeletak lemah di tanah. Walaupun pertempuran telah usai, kemenangan itu terasa seperti pahit yang tak tertahankan. Dalam dirinya, ia merasakan campuran antara kemenangan yang seharusnya dibanggakan dan penyesalan yang perlahan tumbuh seiring berjalannya waktu. Panglima Grip menundukkan kepalanya, napasnya terengah-engah. Di sekelilingnya, pasukan Grip mulai bergerak mundur, merayakan kemenangan yang terbayar dengan darah dan air mata. Namun, tidak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan yang ada di depan mereka. Mereka telah melukai, bahkan menghancurkan banyak nyawa untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Pertarungan yang telah mereka jalani, apakah itu benar-benar layak? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Sarip dan Joni, dua orang yang sejak awal selalu berada di sampingnya, mendekat dengan wajah yang penuh ketegangan. Panglima, kita sudah menang. Kapolres Andri sudah jatuh, Sarip berkata, namun suaranya terdengar ragu. Joni hanya diam, menunduk dengan rasa bersalah yang berat di wajahnya. Mereka semua tahu bahwa mereka telah melakukan apa yang tampak seperti suatu keharusan, tapi rasa bersalah mulai menggerogoti hati mereka. Apa yang kita perjuangkan malam ini? Tanya Joni pelan, seolah merenungkan apa yang baru saja terjadi. Panglima Grip menatap tubuh Kapolres yang tergeletak tak berdaya. Kita memperjuangkan hidup kita, Joni. Dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup, jawabnya dengan suara yang agak berat. Namun, meski kata-kata itu keluar begitu tegas, hatinya tidak sekuat itu. Di balik keberanian yang ia tunjukkan, ada sisi lain dalam dirinya yang meragukan semua tindakan ini. Tapi apa kita benar-benar hidup setelah semua ini? Pikirnya dalam hati, merasa tertekan oleh keputusan-keputusan yang telah ia buat. Di tengah-tengah reruntuhan itu, suara sirene mulai terdengar, tanda bahwa pihak berwajib akhirnya datang. Keamanan mulai ketat, dan Panglima Grip bisa merasakan bahwa waktunya untuk bertahan mulai habis. Waktunya untuk pergi, kata Panglima Grip, memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setiap langkah mereka terasa berat, setiap gerakan penuh kehati-hatian. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Kapolres Kampar, pertempuran yang lebih besar dan lebih berbahaya menunggu mereka di luar sana. Namun, sebelum mereka sempat beranjak, satu sosok muncul dari kegelapan. Seorang pria dengan wajah yang tertutup sebagian oleh masker, berjalan maju dengan langkah yang mantap. Suara langkahnya menggema di antara reruntuhan, menarik perhatian Panglima Grip dan pasukannya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pria itu berhenti beberapa langkah dari Panglima Grip dan menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Kamu sudah merusak semuanya, kata pria itu dengan nada yang penuh kebencian. Panglima Grip merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sosok ini tampaknya bukan sembarang orang. Siapa kamu? Tanya Panglima dengan suara yang lebih tegas, namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang tak ia ketahui. Pria itu tersenyum dingin, membuka masker yang menutupi wajahnya, mengungkapkan sosok yang tak asing di mata Panglima Grip. Aku adalah orang yang seharusnya kamu taklukkan, Panglima Grip, ujar pria itu dengan penuh keyakinan. Rasa cemas kembali menjalari tubuh Panglima Grip. Semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia capai, ternyata hanya permulaan dari masalah yang jauh lebih besar.
Ternyata, Kampar bukanlah tempat terakhir mereka berperang. Siap-siap, Panglima. Ini baru permulaan, ujar pria itu dengan senyum penuh tantangan. Panglima Grip, meski diliputi kelelahan dan rasa bingung, tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Kemenangan pahit di Kampar ini hanya sebuah langkah awal menuju konflik yang lebih besar dan lebih mengerikan. Panglima Grip berdiri diam di tengah reruntuhan, matanya menatap tajam pada sosok pria yang baru saja muncul. Wajahnya kini dipenuhi kerutan kekhawatiran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Segala kemenangan yang telah mereka raih di Kampar seakan terasa hampa. Apa yang dia anggap sebagai akhir dari pertempuran, ternyata hanyalah sebuah pintu masuk menuju gelombang baru yang lebih besar dan lebih berbahaya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Panglima Grip dengan suara tegas, meskipun hati kecilnya bergetar, merasakan ancaman yang lebih nyata dari sebelumnya. Pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang begitu dingin dan penuh rahasia. "Nama saya Satria. Dan saya datang bukan untuk bernegosiasi, Panglima." Suaranya bergetar dengan kekuatan yang luar biasa, menggema di tengah kegelapan yang mengelilingi mereka. "Kamu telah membuka jalan yang lebih berbahaya dengan kemenangan semu ini. Kampar bukan hanya sekadar tempat pertempuran, itu adalah simbol dari perang yang jauh lebih besar." Satria mengangkat tangannya ke langit, seolah-olah menantang takdir yang datang menyelimuti mereka. Panglima Grip merasakan tenggorokannya tercekat. Rasa cemas menyelimuti hatinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa rapuh. Semua keberanian yang selama ini ia tampilkan, seakan runtuh begitu saja. Satria bukanlah orang sembarangan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertempuran fisik yang sedang mereka jalani. "Kamu mengancamku, Satria. Dan itu adalah kesalahan besar," ujar Panglima Grip, meskipun hatinya tidak sekuat kata-katanya. Satria menanggapi dengan tawa sinis. "Kesalahan? Tidak ada yang salah dengan memilih perang ini. Perangmu, Panglima, hanya akan memperburuk keadaan. Kamu pikir setelah mengalahkan Kapolres Kampar, semuanya akan selesai? Kamu hanya membuka lembaran baru yang lebih gelap. Aku datang untuk mengingatkanmu sebelum terlambat." Satria melangkah maju, dan setiap langkahnya terdengar seperti gemuruh yang datang dari dalam tanah itu sendiri. Raut wajah Panglima Grip berubah serius, merasakan tekanan yang semakin menguat. Di balik kata-kata Satria, Panglima Grip menyadari bahwa mereka mungkin sudah terjebak dalam perang yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kampar hanyalah titik kecil dari skema besar yang berputar di balik layar. Ia mulai berpikir, apakah mungkin mereka sudah terjebak dalam permainan yang tidak mereka mengerti sepenuhnya? Apakah mereka hanya menjadi pion dalam permainan yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar dan lebih jahat? Joni dan Sarip, yang sejak tadi berdiri di belakang Panglima Grip, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka tahu bahwa situasi ini sudah berada di luar kendali mereka. "Panglima, kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Joni, suaranya penuh dengan kecemasan. Sarip menatap Satria dengan tatapan waspada. Mereka tahu, mereka bukan hanya menghadapi pasukan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih misterius dan berbahaya. Keputusan Panglima Grip sangat menentukan masa depan mereka. Namun, sebelum Panglima Grip sempat merespons, Satria kembali berbicara, suaranya penuh ancaman. "Jika kalian merasa bisa melarikan diri, itu adalah hal yang sangat naif. Kampar sudah runtuh, dan kalian tidak akan bisa lari dari apa yang telah dimulai. Terkadang, hidup ini tidak bisa dihindari, Panglima. Perang ini adalah takdir kalian, dan itu sudah tertulis." Satria mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, pasukan Grip merasakan perubahan yang mendalam di atmosfer sekitar mereka. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang siap menghancurkan mereka kapan saja.
Panglima Grip menatap ke arah Satria dengan tatapan penuh tekad, meskipun ada sedikit ketakutan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari sesuatu yang lebih kelam. Kamu benar. Perang ini bukan hanya tentang kita, Satria. Tapi aku tidak akan mundur. Kami akan melawan, apapun yang terjadi, tegas Panglima Grip. Walaupun suara di dalam dirinya bergetar, ia berusaha menyembunyikan keraguannya. Ini adalah perang yang tak terelakkan, dan hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Langit Kampar masih terbungkus kabut gelap, seolah mencerminkan keadaan hati Panglima Grip yang kini terbelah. Ancaman dari Satria bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Angin malam berdesir kencang, membawa suara bisikan yang tidak bisa diabaikan. Panglima Grip tahu bahwa apa yang dikatakan Satria bukanlah sekadar kata-kata kosong. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih sulit untuk dilawan. Sesuatu yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan pertempuran fisik atau kekuatan pasukan semata. Satria berdiri tenang, matanya menatap penuh penghinaan pada Panglima Grip dan pasukannya. Kalian merasa telah memenangkan pertempuran ini, tetapi kenyataannya baru saja dimulai. Kampar hanyalah awal dari sebuah peperangan yang lebih luas, lebih gelap, katanya dengan suara rendah namun menggema. Terkadang, kata-katanya seperti dentuman keras yang mengguncang jiwa Panglima Grip. Setiap kata yang keluar dari mulut Satria menambah berat beban yang kini ia rasakan. Tidak ada jalan mundur, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sarip menatap Satria dengan mata yang penuh amarah. Kau terlalu sombong, Satria. Kami tidak takut padamu, katanya dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. Namun, meskipun ia berbicara dengan keberanian, ia tahu betul bahwa ancaman ini lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi. Joni yang berada di sampingnya hanya bisa menundukkan kepalanya, matanya penuh kebingungan dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Meskipun mereka tidak ingin mengakuinya, perang yang lebih besar memang sudah dimulai. Panglima Grip menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Apa yang harus ia lakukan? Ia merasa seakan seluruh dunia menekan dirinya, menghimpit setiap langkahnya dengan tekanan yang semakin besar. Ia tahu bahwa Satria tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan segala yang ada di depannya. Apakah mereka siap untuk melawan ini? Apakah mereka benar-benar bisa bertahan? Jika yang kau katakan itu benar, jawab Panglima Grip dengan suara yang semakin tegap meskipun hatinya mulai terbelah, maka kami akan bertarung, meskipun hanya untuk bertahan hidup. Satria menatapnya tajam, seolah menilai kata-kata itu hanya sebagai angin lalu. Jangan terlalu yakin, Panglima, jawab Satria datar. Pertempuran ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang menghancurkan segala yang kau bangun. Ini adalah perang yang akan mengubah segalanya. Kemenangan tidak akan memberi arti jika apa yang kau lawan adalah sesuatu yang tak terlihat dan tak terjangkau. Panglima Grip merasa dunia sekitarnya mulai berputar. Apa yang selama ini ia perjuangkan, pasukan yang ia pimpin, dan kemenangan yang telah diraih, semuanya kini tampak seperti bayangan yang rapuh. Perang ini, perang yang lebih besar, tampaknya tidak bisa dihindari. Dan lebih buruk lagi, ia tahu bahwa ini adalah perang yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan atau strategi biasa. Ini adalah perang untuk jiwa, perang yang akan menguji lebih dari sekadar fisik. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Panglima Grip, suara hatinya penuh dengan keraguan, meskipun ia berusaha tetap terdengar tegas. Kau harus memutuskan, Panglima, jawab Satria sambil melangkah maju, semakin dekat. Apakah kau ingin terus melawan takdir ini? Atau apakah kau akan menyerah, seperti yang lain sebelummu?
Panglima Grip menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak perasaan yang semakin besar dalam dirinya. Ia tahu, keputusan ini adalah titik balik yang akan menentukan semuanya. Tidak hanya nasibnya, tetapi juga nasib semua orang yang telah mengikuti perintahnya. Satria melangkah mundur perlahan, memberi ruang bagi Panglima Grip untuk merenung. Ini adalah saat yang menentukan, Panglima. Pilihan ada di tanganmu. Pilih dengan bijak. Kata-katanya menggema di antara reruntuhan, semakin dalam meresap ke dalam jiwa Panglima Grip. Ia tahu, tidak ada lagi jalan yang mudah. Perang ini akan berlangsung lebih lama, lebih sulit, dan lebih penuh dengan pengorbanan. Tapi dalam hatinya yang tertekan, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap berdiri. Meskipun takdir tampaknya telah menantangnya, ia tidak akan menyerah begitu saja. Perang ini, sekali lagi, baru saja dimulai.